kita sholat Jumat bersama tokoh Indonesia yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu pada Jumat ini kita akan dengarkan pencerahan dari beliau. Maka tidak memperpanjang mukadimah pada Bapak Anies Baswedan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para cahaya pandai, nenek mama, bunda dan tuan, pemuda, pemudi, serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersyukur rasanya pada hari Jumat yang penuh berkah ini Allah berikan kesempatan untuk kembali pulang ke tanah Pinang dan kembali bersujud di Masjid Raya ini. Insya Allah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wabil khusus saya ingin menyapa khotib sekaligus imam besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Bapak Kyai Haji Rahimul Amin, juga imam kita tadi Dr. Sari bin Sumin, serta pimpinan kantor Masjid Raya Bapak Heirus Nasir dan muadzin yang indah sekali merdu suaranya, Haji Ridwan. Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi di tempat ini, di masjid ini. Masya Allah, penuh, kita semua bersujud di sini. Sekali lagi, insya Allah silaturahmi menjadi silaturahmi bawa berkahan bagi kita semua. Boleh saya baca pantun? Boleh pantun? Burung sinura, burung sinuri, terbang menari di atas pematang. Sudahlah lama waktu dicari, saatnya kini tiba di padang. Sepasang nuri di pohon jati ingin mematuk kecil paruhnya. Masjid Raya ini menawan hati, ibadah khusyuk, agungkan asma. Alhamdulillah kita semua bersyukur, saya pribadi bersyukur bisa kembali bersilaturahmi. Tanah Minang ini tempat yang punya banyak sejarah di dalam republik kita. Minangkabau ini selalu punya tradisi dua arah. Apa tradisi dua arah itu? Satu, menuntut ilmu. Dua, merantau dari surau ke dunia dan dari nagari ke negeri. Tradisi ini menunjukkan
bahwa ilmu tidak membuat seseorang jauh dari kampung, tapi justru sebaliknya membuat kampungnya hadir dimanapun dia berpijak. Saya baru tadi malam kembali dari perjalanan ke Belanda dan ke Eropa, ke Jerman. Baru tadi malam tiba di rumah. Dan ketika di sana berjumpa dengan begitu banyak orang-orang Minang yang berada di rantau. Dan ketika di rantau, dia bawa kampungnya. Salah satu tempat di Den Haag yang saya datangi adalah tempat yang masakannya paling disukai nomor satu di dunia. Apa itu? Rendang. Dan restoran paling populer di sana. Nanti saya tunjukkan di sosial media, di Instagram. Ibu Bapak bisa saksikan nanti. Dan itu menggambarkan tradisi ratusan tahun, bukan sekarang saja. Tapi juga yang menarik, surau di tanah ini, di ranah Minang ini punya tempat sendiri. Mudah-mudahan tradisi ini dijaga. Kenapa? Karena dari ranah Minang kita saksikan surau bukan sekedar tempat untuk ibadah. Surau ini juga tempat untuk belajar, untuk musyawarah, bahkan untuk membentuk arah hidup anak negara. Surau harus kita jadikan sekarang ini kembali jadi pusat ilmu, jadi pusat solidaritas, dan pusat solusi-solusi, bukan saja tempat singgah saat panggilan adzan itu tiba, bukan saja tempat singgah saat Jumat itu datang. Mengapa ini penting? Karena kita saksikan dalam perjalanan sejarahnya di ranah Minang ini, di tempat ini, di tanah ini, di ranah Minang, lahir ulama-ulama besar yang mengajarkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Pada saat kami mendarat tadi, kebetulan saya sedang berkomunikasi dengan seorang dokter turunan Minang yang beliau ahli ekonomi. Kemudian beliau mengirimkan pada saya pesan, namanya adalah Dr. Fitz. Dr. Fitz ini saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Nah, pada saat saya berkirim di WA, Fit Adrison namanya, dia bilang, "Oh, saya kira Bung Anies sedang di Eropa." Tidak, saya sudah sampai di Minang. Jarak Eropa dan Minang itu pendek. Jembatannya apa? Berpikir rasional, menggunakan akal sehat. Dan di sini tempat di mana para alim ulama sejak dahulu menunjukkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Syekh Ahmad Khatib murid-muridnya dan generasi sesudahnya menunjukkan bahwa berpikir maju adalah bagian dari iman, dan masyarakat Minang telah menunjukkan itu. Yang menarik juga, saya mulai sampaikan di sini, orang Minang ini selalu percaya bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, tapi datang dari harga diri. Kemuliaan tidak datang dari harga, tapi dari harta, tapi dari harga diri. Itulah sebabnya pepatah bilang, adat basan di syarat basan di Allah. Kemandirian ekonomi dan martabat tumbuh ketika nilai itu dijaga. Hari ini, terus sekalian, dunia kita makin bising. Banyak informasi benar dan banyak informasi yang diputar balikan. Betul tidak? Kita sudah merasakan, bukan? Banyak yang diputar balikan. Karena itu kami berharap pada semuanya, mari kita jaga supaya orang Minang selalu punya cara untuk bisa melakukan yang jauh. Saya perhatikan di ranah Minang ini, yang berada di rantau menyapa yang di kampung, betul tidak? Dan yang berada di kampung mendoakan yang di rantau.
tidak putus. Ini mungkin pelajaran terbesar dari Minangkabau. Solidaritas tak kenal jarak, solidaritas tak kenal beda geografis, solidaritas tersambungkan, apalagi sekarang dengan era digital. Karena itu kami berharap bagi generasi baru Minang generasi muda, mudah-mudahan mewarisi dua kekuatan yang ada di Minang ini, kecerdasan berpikir dan keberanian bertindak. Nanti siang insya Allah saya akan ke Universitas Muhammad Hatta, ke Bung Hatta, salah satu permata yang cemerlang hadir di Duta Besar Tanah Minang. Betul. Pribadi yang berkarakter, pribadi yang di usia muda sudah menunjukkan kecerdasan berpikir dan keberanian bertindak. Pribadi dengan integritas yang tak pernah diragukan. Pribadi yang membuat rakyat Indonesia bisa mengatakan kami percaya kepada Bung secara tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada perpaduan yang dahsyat di situ. Pondasi iman yang kuat, pondasi Islam yang kokoh, tumbuh dengan akhlak yang mulia, muncul memancar dengan cahaya integritas yang tak pernah padam pancaran. Khatib tadi mengingatkan pesan dari bumi bahwa kau sekarang ada di punggungku, tapi kelak akan masuk dalam perutku. Pesan tadi disampaikan oleh Khatib tadi. Hari ini Bung Hatta sudah tidak ada di punggung bumi, dia ada di dalam perut bumi, tapi cahayanya tidak padam walau ada di dalam perut bumi. Mudah-mudahan ke depan generasi muda Minang terus bisa meneruskan paduan ini, menjadikan Sumatera Barat bukan hanya tempat tanah asal pahlawan, tapi terus menjadi tanah di mana gagasan-gagasan besar bagi masa depan Republik ini terus bermunculan. Jangan padam. Saya datang ke sini bukan untuk mencerahkan, saya datang ke sini untuk tercerahkan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Saya datang ke sini ingin charging. Kalau baterai itu ya habisin kan biasanya, supaya dia habis di-charge ulang. Nge-charge-nya kemana? Nge-charge-nya ke Rona Minang nih. Datang ke sini untuk nge-charge menyerap lagi. Karena di sini punya semangat yang luar biasa, yang tak bergoyang. Pemilu kemarin di banyak tempat banyak jual beli suara, betul. Di sini tak ada yang menjual suara. Di sini tidak laku jualan itu. Dia bilang, jangan kau bayar harga diriku, karena harga diriku tidak diperjualbelikan. Tidak bisa. Di banyak tempat ancaman membuat orang tumbang, imbalan membuat orang tergiur. Betul tidak? Di sini apa tidak ada itu? Pasti ada. Tapi masyarakat Pirang ini Minang terbukti diancam tak bergeming, diberi imbalan tidak tertarik. Insya Allah masyarakat Minang terus istiqomah dalam perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Ini kalau saya teruskan bahaya ya. Jangan terus-terusan, jangan. Karena itu juga saya jangan khotbah di sini. Kalau saya khotbah nanti bisa offside kan. Nah, terus kalian rindu kita atas Indonesia yang lebih adil di depan. Rindu kita atas Indonesia yang seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Dan banyak pendiri Republik ini yang memikirkan Republik ini tidak akan ke tempat ini. Saya ketika masih sekolah, masih kecil,
kecil saya banyak baca buku biografi, dan banyak biografi yang disodorkan oleh ayah ibu saya adalah banyak tokoh-tokoh Minang. Agus Salim misalnya, kemudian Bung Hatta tentu, lalu Syahrir tentu, lalu Tan Malaka tentu, Manatsir tentu. Sampai saya ini berharapnya kalau orang lain kalau besar pengen jalan-jalan ke negeri jauh, kalau saya besar itu ingin jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ingin jalan-jalan ke Ranamina, ingin lihat jam Dadap. Akhirnya saya kuliah tahun ketiga berhasil sampai ke Minang. Saya naik bis dari Padang sampai ke Bukit Tinggi. Sampai di sana lihat jam Dadap. Ternyata tidak sebesar yang ada di foto. Saya bayangkan jam Dadap itu besar sekali. Kalau sampai di sana ternyata ukuran kecil ya. Tapi ketika saya berhenti menyaksikan lembah Ranah Siangat, indah yang luar biasa. Di pagi hari embun menutup kawasan itu, dingin tempatnya. Pada waktu itu terbayang dalam pikiran saya imajinasi pada masa awal 1900-an, pada saat anak-anak muda itu tumbuh besar di tanah ini. Tidak aneh alam yang indah ini merangsang pikiran-pikiran jernih, cerdas bermunculan dari tanah ini. Insya Allah pikiran-pikiran cerdas jernih itu terus bermunculan di masa yang akan datang. Dan saya membayangkan hari ini perjuangan kita itu lebih ringan. Bila dulu orang tua kita melawan orang yang secara tampilan berbeda, bahasanya beda, warna kulitnya beda, budayanya beda. Hari ini kita menegakkan keadilan berhadapan dengan orang yang bahasanya sama, warna kulitnya sama, budayanya sama. PR kita jauh lebih besar. Tapi kita yakin bila barisan orang-orang yang ingin perubahan ini istiqomah, insya Allah kita bisa ubah sama-sama masa depan Republik ini. Dan itu artinya kesempatan bagi kita untuk terus berjuang bersama. Insya Allah daerah Minang pesan ini terus bergaul di seluruh Indonesia. Karena itulah hari ini kita bersama-sama di Masjid Raya yang dari tampilannya saja terasa luar biasa. Dari jauh dari luar kita menyaksikan ini masjid yang beda dengan yang lain. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Kalau ukuran lebarnya mungkin ada yang lebih besar, tetapi keindahan ekspresi budayanya tidak ada yang sama seperti ini. Di masjid ini seakan kita diingatkan untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk yang kita jalani sehari-hari. Di dunia yang makin bergerak cepat, yang serba bergerak cepat, setiap kembali ke masjid, kita diingatkan tentang prinsip-prinsip sederhana di masjid ini. Seperti itu di masjid yang lain. Tidak ada VIP dan non-VIP. Rakyat jelata yang tak punya harta berani jalan sampai ke saf pertama dan duduk sama sejajar dengan siapapun yang hadir di tempat ini, apapun pangkatnya. Tidak ada tempat seperti itu selain masjid. Datang ke tempat acara ada tempat-tempat khusus untuk orang-orang khusus. Di masjid tidak ada itu semua. Dan tidak ada yang merasa, oh karena saya tak punya harta, biarkan saya duduk di belakang. Oh karena saya tak punya ilmu, biarkan saya duduk di belakang. Tidak ada. Di masjid semua punya percaya diri untuk duduk di saf yang pertama. Ini mengingatkan di negeri ini harus bisa memberikan kesempatan yang sama. Siapapun berhak untuk berada di saf yang paling depan. Siapapun berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Ini pesan dari masjid untuk semua soal kesetaraan. Karena itulah di dalam dunia yang bergerak cepat ini, setiap kembali ke masjid kita merenung sejenak. Kembali ke masjid bukan untuk mundur, tapi untuk kembali ke poros
diingatkan atas pesan-pesan mendasar tentang kesetaraan. Karena dari poros itulah langkah kita untuk maju menjadi lebih tenang, lebih terarah. Semoga silaturahmi ini bawa keberkahan bagi semuanya. Titip salam hangat dan hormat untuk seluruh keluarga yang mungkin pada siang hari ini belum berjumpa. Salam untuk teman kerja, salam untuk sahabat, salam untuk tetangga. Sampaikan kepada semua, mari kita terus jalankan ikhtiar kita untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, udah. Nah, udah mau video. Bener nggak mau video nggak? Hah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.